Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Balik lagi nih dengan saya Ateng, host yang masih bertahan di sini. Dan hari ini saya lagi bareng Mbak Nurul. Iya, betul. Mbak Nurul siapa Mbak namanya? Nurul Oktaviani. Nurul Oktaviani. Nah, perlu para sahabat Laman Inspirasi tahu Mbak Nurul ini adalah duta genre ya. Iya, betul. Duta genre Kalimantan Barat. Iya, Tahun 2020 sampai tahun 2021. sampai 2021. Iya, 1 tahun menjabat. Oh, 1 tahun menjabat. Nah, ini aslinya kan Melawi lah ya. Iya, Melawi Kiri Hilir. Melawi Kiri Hilir. Kiri Hilir tuh mana? Di Tekela. Pindah Utara. Oh, gitu. Kenapa kok disebut Kiri Hilir? Kiri Hilir karena di sebelah kiri. Oh iya kan, nggak sebelah kanan kan? Sebelah kiri dari sini. Itu asli Melawi ya? Iya, Jadi asli Melawi. duta genre Kalimantan Barat. Barat. Oh, ini kan udah pasti menginspirasi, nggak usah. Sebenarnya nggak butuh podcast lagi, udah menginspirasi mbaknya ini. Mbak Nurul, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Abang gimana? Sehat. Luar biasa sih Luar kalau dari biasa. semangatnya Abang beda. Karena sekarang nanya kabar itu penting. Iya, betul. Karena ketika demam sedikit itu agak bahaya hari Iya. ini. Karena zamannya jadi nanya kabar itu bukan basa-basi hari, benar-benar nanya. Mm-mm. Kalau misalnya sampai tiba-tiba aja wah agak demam nih, kita sudahi saja podcast ini. Iya, betul. Mbak Nurul ini duta genre Kalimantan Barat. Saya dengar tadi ikut pemilihan duta genre yang nasional juga ya. Iya, ikut juga mewakili Kalimantan Barat. Mewakili Kalimantan Barat dan Kalimantan Barat ke mewakili nasional. Kalimantan Barat dan berhasil Di nasional. di nasional dan masuk 3 besar ya tadi. Iya. Wah, ini luar biasa. Nah, kita pengen ngomong dulu gimana ceritanya Mbak Nurul berhasil misalnya kok bisa sih tiba-tiba ikut jadi duta genre dari Melawi, berhasil ke provinsi terus sampai ke nasional gitu. Itu tahapnya panjang ya. Nah, itu Kalau kita cerita. kalau bicara tentang perjalanan, saya izin buka masker ya. Oh iya. Biar lebih enak. Biar lebih enak juga dilihat kamera. Iya. Kalau bicara duta genre itu tuh perjuangan dari kelas 1 SMA. Sekarang udah lulus kan. Nah, ikut duta genre itu di kelas 3 SMA. Syarat untuk menjadi duta genre itu harus bergabung di PIK Remaja. PIK Remaja itu adalah wadahnya genre tadi, Oh, genre. generasi berencana. Jadi punya wadah PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu tuh minimal 1 tahun bergabung di PIKR baru bisa jadi duta gitu. Nah, awal seleksi itu ikut di tingkat kabupaten, dan kemarin karena awal-awal corona gitu, jadi bingung mau ikut kegiatan gitu kan, nggak ada kegiatan di rumah. Karena saya juga anak PIK, kebetulan ketua OSIS kemarin di sekolah. Jadi inisiatif lah kan, karena dari kelas 10 tuh udah pengen gitu melihat kakak tingkat yang udah jadi duta genre, kayak ih keren banget sih gitu kan. Jadi alhasil coba gitu, karena untuk jadi duta genre pun banyak tahap per tahap yang harus kita lalui, kayak sistem seleksinya nanti gimana gitu. Karena ada seleksi wawancara, terus sosialisasi, kita juga buat program, sama gimana gerakan kita di lapangan gitu, semasif apa sih kita ke teman sebaya kita gitu. Nah dari situ ikutlah ke tingkat kabupaten gitu. Tingkat kabupatennya sendiri seperti udah ada. Ada. Untuk sampai ke tingkat nasional dari kabupaten dulu. Malahan kalau di Nangapino ini mereka tuh seleksi kecamatan dulu. Kalau di Pinah Utara kan cuma 1 SMA dan PIK-nya baru 1, jadi nggak pakai seleksi, langsung mewakili Pinah Utara gitu. Jadi itulah awalnya ke kabupaten, dan terpilih kalau nggak salah itu tanggal 26 Juli tahun lalu. Itu sebagai duta genre kabupaten. Terus untuk tingkat provinsinya juga sama, tapi lebih berat di provinsi gitu. Nambah lagi tingkatan tahap seleksinya gitu. Karena lebih banyak ke kegiatan online. Kita susah kok ketemu gitu kan. Oh iya. Ya, jadi kemarin ikutlah di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi itu bulan 11 November. Jadi jarak provinsi nasional tuh cuma beda 2 hari seleksinya. Jadi setelah terpilih dinobatkan sebagai duta genre Kalimantan Barat, dan juga alhamdulillah kemarin itu dapat kategori program kreator putri Kalimantan Barat.
Nah, mewakililah Kalimantan Barat ke nasional gitu. Jaraknya cuma 2 hari, jadi persiapan selama 1 bulan di sana. Kayak untuk sistem sama, masih ada seleksi tertulis, wawancara dan sebagainya, tapi lebih banyak ke kegiatan online gitu. Kami ada kelasku genre Indonesia, itu diisi oleh pemateri nasional, speaker nasional gitu. Nah, terus kami juga ada tantangan untuk webinar dan gimana kami bisa buat kegiatan yang lebih aktif lagi. Itulah sampai ke tingkat nasional. Tahapan ceritanya adalah seperti itu. Iya, benar. Nah, itu kan tadi saya dengar ada program-program yang harus dibuat. Itu program yang ketika di kabupaten, program apa yang sampean lakukan? Iya, jadi kalau dari tingkat kabupaten kemarin tuh cukup banyak programnya, ada 4. Tapi setelah di provinsi itu berubah karena kan Kalbar mewakili Kalbar ke tingkat nasional, tentunya harus ada yang direvisi lagi gitu, evaluasi. Nah, terus kalau yang kemarin yang aku bawa ke nasional itu namanya Basecamp, Basic Skill Remaja, yaitu semangat genre, semangat jiwa entrepreneur gitu. Kita pengen walaupun di pandemi sekarang anak-anak di desa itu tetap beraktivitas dengan cara apa? Dengan cara kita ngelihat peluang ini, biji karet ini bisa jadi peluang gitu loh kan. Abang pernah ngerasain nggak? Belum. Aneh pasti kan, kok biji karet bisa kita makan, bisa diolah gitu. Jadi kita pengen meningkatkan keingintahuan kawan-kawan lewat wirausaha tadi gitu. Jadi buatlah biji karet itu diolah jadi manisan sama kerupuk. Itu tuh kayak jadi strategi pendekatan ke remaja biar kegiatannya tuh nggak boring-boring amat gitu. Jadi dengan cara yang asik dan menarik tentunya. Gitu. Biji karet ya yang itu sampai neliti sendiri atau udah ada orang yang mengerjakan itu? Mama. Mama. Iya, jadi kemarin itu Mama pernah ikut PKK kan, jadi bawa juga biji karetnya dan menang gitu. Iya. Jadi dari Mama turun ke anak gitu. Iya. Saya soalnya sudah pernah dengar biji karet bisa diolah, pernah dengar karena saya sempat dekat dengan lingkungan Dekranasda pada beberapa tahun yang lalu dan sempat dengar biji karet bisa diolah jadi kerupuk dan jadi apa gitu. Manisan. Jadi manisan. Berarti ini sempitnya dunia tuh di sini loh. Kita dapat informasi itu beberapa tahun yang lalu dan hari ini ketemu sama anaknya langsung yang buat itu. Sangat menarik ini. Misteri kehidupan seperti ini. Iya. Oke, kita balik lagi ke genre tadi. Itu program yang dibawa nasional mengangkat semangat genre, semangat jiwa entrepreneur. Dan yang diangkat adalah mengolah biji karet. Iya. Nah, yang kalau yang di tingkat seleksi kecamatannya apa? Kan tadi dengar ada 4 tuh. Nah, itu apa program-programnya? Saya pengen tahu lonjakan program ini. Pasti kan ada lonjakan program nih dari kecamatan ke kabupaten ke provinsi ke nasional, itu kan pasti ada lonjakan program tuh. Nah, saya pengen tahu aja seperti apa lonjakannya. Kalau kemarin itu ada 4 kan programnya. Yang pertama itu memang fokusnya terhadap mensosialisasikan program genre ke remaja-remaja gitu, remaja teman sebaya yang ada di sekitar. Karena kondisinya lagi terbatas, kita fokuskan ke media sosial lewat akun-akun PIK remaja, akun forum genre. Nah, di situ salah satu media kita untuk mentransformasikan pengetahuan edukasi mengenai hal-hal yang memang dibahas di genre gitu kan. Karena genre juga ada beberapa fokusnya gitu. Nah, terus termasuklah Basecamp tadi. Sebenarnya saya juga ada buat satu lagi, itu adalah ukiran yang dibuat di PIK remaja kami. Itu tuh abang tahu desa Kecekuh? Tahu. Itu memang desa penghasil mandau kan. Dan sebenarnya anak-anak di situ tuh punya potensi dalam hal mengukir gitu. Nah, kita pengen bukan memanfaatkan mereka demi keburukan gitu, memanfaatkan mereka dengan mengandalkan potensi itu gitu. Jadi kami kembangkan lagi di PIK remaja dengan membuat satu ukiran. Sebenarnya misah loh program ukiran sama biji karet. Jadi itu masih dipisah programnya. Yang selanjutnya yang terakhir itu tentang literasi gitu. Karena ya kita tahu lah tentang literasi kan. Jadi kemarin juga sempat gabung sama Bang Dueng, itu dari Bu Marai Baca. Marai Book ya. Jadi kita ada kita punya wadah sendiri, dia juga punya wadah sendiri. Jadi kita pengen kayak
pengen belajar lebih dari marahi book, gimana sebenarnya bisa meningkatkan literasi gitu. Nah, dari program ini saya juga ngajak teman-teman untuk gabung sama Bang Dwi, walaupun cuma beberapa kali gitu. Oh. Dan itu belum maksimal sih sebenarnya. Nah itu tingkatan kabupaten ya? Ya, itu tingkat kabupaten. Sampai ke provinsi bawah itu. Sampai ke provinsi bawah itu. Nah, ketika nasional hal itu dibungkus, jadi dirapikan jadi satu, jadi entrepreneur itu tadi ya. Nah, berarti kan ketangkap bahasa ada tingkatan apa ya? Ada lonjakan strategi. Sebenarnya kan ketika dikumpulkan menjadi entrepreneur itu semua sudah dilakukan di yang 4 di bawah itu tadi. Oke, seperti itu. Sekarang saya mau ngomong, sebelum ke genrenya, saya mau ngomong peak-nya dulu. Peak itu tadi apa? Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu seperti apa? Jadi PIKR itu kan di bawah naungan, bukan di bawah naungan, tapi wadahnya generasi berencana. Sebenarnya nyatu gitu, nggak ada yang dipisahkan. Ini PIKR, ini anak PIKR, ini anak genre, nggak gitu, tapi sama gitu. Tapi di PIKR ini lebih ke nama wadahnya gitu. Jadi di PIKR itu sendiri artinya adalah wadah program ketahanan remaja, yaitu program genre tadi yang dikelola oleh dan untuk remaja gitu. Jadi mereka yang melaksanakan, mereka yang buat, mereka yang melaksanakan sampai mereka yang merasakan dampaknya, manfaatnya gitu. Nah, jadi kami juga di PIKR itu ada namanya prinsip pelibatan remaja secara bermakna atau meaningful youth participation. Nah, kami sangat apa ya, menjadikan itu kayak ini loh pedoman kita gitu, bahwa remaja itu harus bermakna lewat dari, oleh, dan untuk remaja tadi. Gitu. Posisi organisasi, saya kan baru dengar ya, apa PIKR ini baru dengar. Posisi kelompok ini ada di dalam sekolah kah, atau di luar sekolah, atau gimana? Ya, jadi PIKR itu ada 2 jalur ya, jalur pendidikan sama jalur masyarakat. Kalau jalur pendidikan itu ada di sekolah-sekolah, terus kampus juga ada. Kalau di jalur masyarakatnya itu di Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas tadi. Nah, gitu dia. Ada 2 jalur. Berarti hampir sama dengan kalau di PMI itu ada PMR gitu ya? Iya, betul. Oh. Jadi ada anakannya lagi. Dan program ini benar-benar masuk ke sekolah ya? Iya. Nah, kalau PIKR apa aja yang dilakuin, Mbak? Oke. Nah, PIKR itu kan sekarang dia sebelumnya ada substansi genre namanya. Substansi itu ada 4. Yang pertama itu Bangga Kencana, pembangunan keluarga kependudukan keluarga berencana, itu programnya BKKBN. Yang kedua itu tentang kesehatan reproduksi remaja, edukasi lah. Yang ketiga itu tentang life skill. Terus yang terakhir penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Itu substansi awalnya yang dulu. Jadi PIKR itu baru berdiri tahun 2005. Jadi masih baru lah sampai sekarang gitu. Nah, kan kalau kita berbicara tentang pendekatan atau strateginya ke remaja itu kan beda ketika dengan orang dewasa. Apalagi bahasnya tentang Kespro gitu, Bang. Kespro kan cakupannya luas gitu. Ya kan? Kespro itu apa? Kespro apa? Kesehatan reproduksi remaja. Jadi kalau Kespro itu kan luas karena misal saya ambil contoh anak SMP yang baru pubertas gitu dengan anak SMA, tentunya cara menyampaikan edukasi tentang kesehatan reproduksi secara komprehensif itu kan berbeda-beda tingkatan. Nah, di PIKR juga bahas itu karena sekarang ada modul terbaru, modul tentang kita gitu. Nah, itu strategi dan bahasa programnya sudah berbeda dari modul sebelumnya. Jadi kita punya panduan kan. Modul sebelumnya itu modul PKBR namanya, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Terus sekarang tahun 2020 baru launching modul tentang kita, itu tuh udah terbagi jadi sesuai segmentasi usia. Kan usia remaja itu 10 sampai 24 tahun menurut BKKBN gitu. Nah, remaja sendiri itu dibagi jadi tiga tahap gitu. Yang pertama, usia 10 sampai 14 tahun itu adalah usia remaja awal, remaja yang baru masuk pubertas gitu. Nah, yang kedua itu remaja tengah, usia 15 sampai 19 tahun. Terus remaja akhir itu 20 sampai 24 tahun. Kan beda-beda tahapnya gitu ya, Bang, kesadarannya setiap remaja gitu. Nah, itu ini saya mulai tertarik nih.
ketika saya kan udah jadi orang tua juga ya, ngomong masalah kesehatan reproduksi, ngomong masalah itu kan bagi masyarakat Indonesia adalah hal yang tabu. Iya, betul. Ketika membicarakan hal itu kepada anak kecil. Nah, ini gimana tahapan-tahapannya ketika kita mengkomunikasikan hal itu kepada anak SMP? Ini kan tadi kalau umur 10 kan berarti masih jenjang SD mau masuk ke SMP. SD ya, SD mau masuk. Nah, itu gimana kita mengkomunikasikan hal seperti itu? Iya. Nah, kalau untuk usia 10 sampai 14 tahun itu kan kita lebih fokusnya ke pubertas gitu. Karena itu adalah apa ya? Cara kita menyampaikan edukasi tentang kesehatan reproduksi ketika mereka sudah mengenal lawan jenis gitu. SMP itu kan mulailah kayak suka sama dia gitu, udah mengenal lah gitu. Jadi kayak kamu nih harus tahu loh ketika kamu sudah pubertas, pubertas itu sebenarnya apa sih gitu. Kan karena kami juga ngerasakan gitu Bang, baru beberapa tahun yang lalu usia segitu gitu. Jadi pada saat pertama kali menstruasi misalkan, itu tuh beneran takut loh Bang gitu. Jadi mau nyampaikan ke orang tua tuh takut gitu. Nah, dari SMP aku nggak dapat informasi tentang itu di sekolah gitu. Beneran kayak apa sih gitu, pubertas nggak perlu dipentingkan amat gitu. Nah, padahal itu penting loh untuk remaja tahu, karena kesehatan kita ini, kesehatan secara fisik dan mental kita itu awalnya ya memang pengaruhnya lebih besar ke kesehatan reproduksi gitu. Karena dengan matangnya organ reproduksi, matangnya juga kayak pola pikir kamu makin berkembang, terus mental kamu juga gitu. Nah, itu yang apa ya, edukasi atau secara bahasa tuh pengetahuan yang harus diketahui remaja usia segitu ya. Oh, seperti macam berarti ada ini saya pengen nanya mumpung tadi sampean. Oh ya, silakan. Tadi nyebutkan kesehatan reproduksi kayak pertama kali menstruasi itu mengalami ketakutan dan apa takut ngomong ke orang tua. Ketakutannya sendiri itu udah hal yang sendiri bagi saya, dan untuk mengungkapkan orang tua ini ada permasalahan sendiri. Kalau masalah ketakutan mungkin kita nganggap oh ini hal baru, ini kita nggak pernah dikasih tahu, ada apa kok tiba-tiba dalam tubuh saya ada seperti ini, ya itu. Kalau misalnya untuk berkomunikasi orang tua, ini beda lagi kaitannya. Ini adalah kaitannya dengan orang tua mendidik anaknya, model komunikasi orang tua dan anak dan sebagainya. Nah, dari situ, dari Mbak yang sudah mengalami, pernah merasakan itu, dari melihat itu, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh orang tua ataupun lingkungan tentang hal itu agar ketika mengalami itu tidak mengalami ketakutan lagi? Karena saya nggak tahu ketakutannya itu, karena itu pasti takut sekali kan, ada yang aneh dengan diri kan. Itu saya memahami itu. Nah, itu gimana agar anak nggak takut itu gitu? Yang pertama harus dikasih pemahaman dulu. Oh, ini pubertas nggak apa-apa loh. Jadi awalnya takut sendiri kan, tapi setelah bilang ke orang tua nggak apa-apa, ini hal yang normal terjadi ketika kamu sudah beranjak dewasa gitu. Nah, apa yang harus kamu lakukan itu juga harus diajarkan oleh orang tua. Karena banyak loh Bang, ketika ini memang emang sudah jadi bukti ya, ketika kamu sudah memasuki masa pubertas, kamu sekali saja melakukan hubungan seksual, di situ kamu sudah bisa hamil gitu. Nah, jadi orang tua tuh harus menjelaskan secara perlahan gitu. Secara perlahan, kalau kamu sudah pubertas, kamu harus bisa jaga kesehatan reproduksi kamu. Minimal ketika kamu lagi menstruasi, kamu harus ngejaga ini loh. Kamu harus secara fisik kamu harus bersih gitu. Nah, itu yang harus diedukasikan dulu gitu. Nah, kalau untuk lingkungan sendiri, contohnya untuk modul tentang kita, itu punya pendekatan loh Bang. Gini ya. Terus. Pendekatan yang ketika kamu pubertas, kamu mengalami perubahan apa saja gitu. Jadi kayak kalau di praktiknya kami langsung gitu, mereka dibagi per kelompok, terus pemaparan nih, oh ketika aku pubertas aku mengalami itu perubahan secara fisikku gitu, secara sosialku, secara mental gitu, dipaparkanlah oleh mereka. Jadi di situ tuh kayak mulai terbuka, oh ini nih hal yang normal loh terjadi ke aku, karena dia tuh mendengarkan cerita oleh orang lain gitu. Kayak Nurul pun mendengarkan cerita abang pada saat mengalami pubertas gitu ya misal. Jadi kayak sebagai teman sebaya yang mendengarkan cerita yang lain tuh kayak,
oh itu normal kok gitu, dan saling berbagi informasi gitu bang. Itu sih lebih ditekankan di Pick R itu tadi. Sebenarnya ya kita pengen belajar akan hal itu karena relatable banget gitu sama kehidupan sama kita. Nah, itu kan bagi yang perempuan. Kalau yang laki-laki gimana? Saya bukan laki-laki. Iya, tapi kan seenggaknya apa kan duta genre nih, harusnya kan harusnya kan tahu lah apa seenggaknya dari panduan gitu. Karena kalau perempuan kan jelas gitu, maksudnya ada yang ada bentuknya ketika mengalami menstruasi kan. Nah bagi laki-laki kan tidak ada. Sama kok bang, laki-laki kan mengalami mimpi basah gitu, dari keluarnya air mani gitu. Nah kalau perempuan sekalipun kalian melakukan hubungan seksual, kamu juga bisa bisa hamil. Kalau laki-laki ketika kamu sudah pubertas melakukan hubungan seksual, wanita yang itunya bisa juga hamil gitu. Nah itu dampak yang sebenarnya ketidaktahuan itu yang kadang buat orang melakukan pernikahan dini karena menghindari konsekuensi sosial gitu. Jadi kayak yaudahlah dinikahkan aja gitu. Padahal anaknya tuh nggak ditanya udah siap atau belum untuk jadi ibu, untuk jadi orang tua. Ya bisa. Berarti kalau untuk usia anak, kesehatan reproduksi itu adalah murni memberitahu mereka bahwasanya tubuh kalian itu udah mengalami perubahan seperti ini, dan kalau kamu jangan sampai melakukan hal seperti ini. Jangan sampai kamu melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, karena ketika kamu melakukan hal seperti itu akan berakibat fatal. Nanti akan imbasnya seperti ini. Banyak loh dampaknya. Ngomong dampak nanti ketika kita ngomongin genre, kita mau ngomong seperti. Nah, kalau hanya dikasih tahu, nah itu kan ngomong dampak. Kalau untuk pure kesehatan, bukan kesehatan dada, benar-benar kesehatan itu nggak ada ya, atau hanya itu kan hanya diajari hal yang terjadi seperti itu wajar, nggak ada masalah. Itu kan adalah tindakan yang harus agar anak muda tahu, maksudnya kesehatan yang benar-benar kesehatan gitu nggak ada materi yang seperti itu. Saya takutnya ada gitu. Kesehatan seperti apa? Ya kayak misalnya gimana ngomongnya? Kayak misalnya perawatannya atau apanya. Ada. Itu ada kayak misalkan nih menstruasi. Jadi ketika kamu menstruasi harus mengganti pembalut minimal 4 jam sekali gitu. Karena kalau lama-lama makainya nanti bisa itu loh memunculkan infeksi, bakterinya ada gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus dirawat gitu. Itu yang dikasih tahu kalau misalkan untuk anak-anak yang baru pubertas gitu. Itu sih kayak menjaga kebersihannya secara fisiknya, secara di lingkungannya dia gimana gitu. Karena itu tuh jadi modal sekali gitu, karena di genre itu ada 5 transisi kehidupan remaja namanya. Jadi yang pertama itu mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, harus dimulai dari sehat dulu, karena kalau kita mau berpendidikan, bekerja dan sebagainya gitu. Nah, dari hal-hal kecil tadi sebenarnya ya itu memang harus dilakukan gitu. Kalau kita sembarangan, takutnya nanti gitu dampaknya pada kesehatan kita. Itu hal-hal yang didiskusikan gitu. Terus tadi pola hidup bersih dan sehat. Terus berpendidikan, bekerja, menjadi anggota masyarakat. Terus yang terakhir membangun kehidupan berkeluarga. Itu sebenarnya tahapan yang harus diketahui oleh remaja gitu. Seperti itu. Nah itu kan tadi ketika ngomong kesehatan reproduksi anak 10 sampai 14 tahun. Iya. Nah kalau misalnya yang umur 14 sampai 19 tahun, 15 sampai 19 tahun. Itu seperti apa yang perlu dikomunikasikan kepada anak ketika umur seperti segitu? Itu udah masuk ke remaja tengah gitu. Nah, dimana dia tuh udah mulai paham sama perubahan dia gitu. Perubahan secara fisiknya dia, dia udah tahu nih lagi menstruasi gitu. Nah, tapi yang ketika dia udah tahu gitu, insya Allah kita berharapnya itu dia bisa menghindari pergaulan bebas gitu, karena tentang perilaku berisiko gitu yang bisa mengancam nyawanya bahkan masa depannya gitu kalau dia sampai salah jalan karena ketidaktahuan akan pubertas tadi gitu. Jadi pubertas tuh ibaratkan edukasi dasar tentang cash pro gitu, biar mereka tidak melakukan hal yang tidak diinginkan tadi. Jadi itu tuh
ketika dia di remaja tengah, lanjutan lagi dari pubertas tadi. Contohnya masih tetap mengena kayak perubahan yang kamu rasakan sekarang itu seperti apa gitu. Karena tingkat kesadaran kita setiap segmen, setiap usia itu beda-beda ya Bang. Jadi kayak dan juga cara kita menyampaikan itu ke teman sebaya kita juga tentunya berbeda. Ini sudah lebih ke pada mengelola emosi kita gitu. Mengelola emosi ketika usia 15 sampai 19 tahun. Karena kan Abang mungkin punya anak gitu ya, punya anak remaja. Nah, sering kali kayak situasinya berubah-ubah, paginya senang, malamnya nangis gitu. Jadi kayak itu yang gimana sih cara kamu sebagai seorang remaja bisa mengelola emosi kamu gitu. Emosi untuk diri kamu sendiri, dan juga ketika kamu bisa berelasi dengan orang-orang lain yang di luar kamu. Tentunya pergaulannya sudah mulai meluas gitu, mulai melebar dikit lah daripada usia tadi yang sebelumnya. Oh, berarti hal-hal yang dilakukan masih cenderung lebih sama, cuman akan akibat-akibatnya akan lebih didetailkan lagi ketika di situ, karena sudah mulai paham. Dan ketika umur segitu kan otak anak juga udah semakin sempurna kan di usia segitu. Pikirannya udah semakin matang dan mulai dewasa. Nah, kalau yang tingkat akhir, jadi kan di modul tentang kita lupa saya jelaskan tadi, ada 3 modul kan, yang 10 sampai 24 tahun. Nah, kalau yang di awal tuh namanya modul berani, terus yang keduanya beraksi, yang terakhirnya berkolaborasi gitu. Karena usia 20 sampai 24 tahun tuh kayaknya dia udah punya perencanaan yang lebih matang untuk ketika dia sudah selesai kuliah, dia bekerja, dan sampai ke dia membangun kehidupan berkeluarga. Itu sih bekal-bekal yang harus dia ketahui dulu gitu. Lanjutan lagi. Nah, penyiapan kehidupan berkeluarga tentunya 20 sampai 24 tahun masih kayaknya udah mikir mau nikah dulu kan Bang gitu. Nah, itu sih dia tahu aspek ketika dia pengen merencanakan keluarga, karena menjadi orang tua bukan hal yang mudah gitu. Aspek apa saja yang dipenuhi ketika dia sudah mau memasuki kehidupan berkeluarga, kan ada beberapa tahapan. Nah, di Gendra itu juga terkenalnya juga dengan 21-25 keren. Apa itu? Itu tuh usia ideal menikah. Jadi tujuan dari program Gendra yaitu pendewasaan usia perkawinan gitu. Kenapa disebut pendewasaan? Karena nggak mau nih anak-anak yang seharusnya lagi masa-masanya bermain, berkembang, yang beda lah ketika dia di masa dewasa gitu. Ya udah, manfaatkan di sini, jangan menikah dulu gitu. Jadi itu tuh usia ideal untuk wanita menikah. Karena apa? Mempertimbangkan aspek kesehatan dia, aspek mentalnya dia, terus pendidikannya dia. Karena 21 tahun itu udah 20 tahun lah minimal, usia yang memang udah secara fisik dan mental dia tuh udah siap gitu Bang. Apalagi untuk hamil dan melahirkan gitu bagi seorang perempuan. Nah, terus kalau laki-laki 25 tahun itu tuh kayak udah matang lah secara pemikiran dia, finansialnya dia gitu. Berarti kalau misalnya untuk usia akhir 19 sampai 25 tahun adalah murni untuk persiapan dia untuk menjadi keluarga itu tadi persiapan untuk dia bergabung dengan masyarakat tadi, apa tingkatan yang itu bekerja, menjadi anggota masyarakat, sama kehidupan berkeluarga. Karena udah terjun ke beda lagi tahapan. Karena usia-usia seperti itu memang udah sudah anak muda sudah terjun ke masyarakat memang. Betul. Gitu. Berat itu yang dilakukan tadi? Kis apa? Pik. Iya. Nah, itu kalau misalnya pik di setiap sekolah berarti ada di sini di Kabupaten Melawi. Hampir semuanya ada, tapi di daerah-daerah pedalaman itu kayak ada beberapa sekolah yang memang masih sulit kita jangkau gitu Bang. Tapi kalau untuk daerah kayak Kecamatan Pinang Utara, Nangapinang, Belimbing itu udah ada. Udah ada semua. Adanya hanya di SMA atau SMP sudah ada. Bahkan kalau yang di Pulau Jawa kemarin itu ada anak 10 tahun yang udah jadi pembicara nasional asalnya dari PIK remaja. Itu kegiatan Youth Summit tahun 2021. Nah, dia mewakili PIK R-nya gitu sebagai pembicara nasional gitu. Itu udah keren banget gitu dan menginspirasi kayak lapan. 10 tahun berarti masih SD. Iya, ya SD kan SD ya. Kelas 6. Berarti SD udah ada. Saya baru tahu ada di sekolah. Berarti kan bisa disebut semacam ekstrakurikuler ya, seperti itu. Gitu. Nah, kita anggap selesai lah ngomong PIK. Sekarang ngomongin
genrenya. Nah, sebagai duta genre kan paling pas kalau misalnya kita ngomong tentang genre. Karena udah pasti sampean udah tahu seluk beluknya genre seperti apa. Genre sendiri saya terus terang baru dengar genre itu apa, karena berteman dengan Dueng lah saya baru dengar genre genre dan nggak tahu genre itu apa sebenarnya. Kepanjangannya apa Pak? Generasi berencana. Generasi berencana. Berencana seperti apa yang diharapkan genre terhadap anak muda? Iya, itu sebenarnya adalah tentang remaja itu bisa mengenali dirinya sendiri dan juga menggali potensi yang ada di dirinya. Dengan dia bisa tahu kan apa yang saya butuhkan, apa yang saya suka dengan apa yang saya tidak suka gitu. Nah, itu adalah salah satu modal untuk bisa merencanakan masa depannya gitu. Merencanakan masa depannya dalam 5 aspek tadi yang mempraktikkan pola hidup bersih sehat, pendidikan, bekerja sampai menikah gitu. Nah, hal-hal kecil kayak kamu merencanakan pendidikan kamu gitu. Itu sih merencanakan. Sampai ke tahapan itu. Iya. Sampai ke tahapan misalnya anak SMP nih. Oh, saya harus tahu nih kenapa saya harus sekolah kemana habis ini. Betul. Nanti kuliahnya gimana. Dan saya menikah harus seperti apa, Itu yang menjadi pembeda sebenarnya Bang, pembeda genre dengan organisasi lain gitu. Kalau di sini kita ngomongnya 5 sampai 10 tahun ke depan dan itu kan masih dalam bentuk rencana ya. Kita itu manusia merencanakan, Tuhan juga merencanakan gitu. Tapi setidaknya kamu udah punya gambaran gitu bahwa kemana kamu mau meletakkan panah kamu ke habis ini gitu, biar kan karena kami juga ngerasakan gitu Bang, ketika lulus SMP mau SMA-nya di mana masih ada keraguan, jadi kayak diajak, oh kamu harus mengenali kamu mau masuk SMA-nya kemana gitu. Jadi kalau udah di SMA kamu jurusannya apa gitu, kayak lebih banyak aja. Jadi kita mikir, oh ini sesuai nggak ya sama aku kuliah nanti gitu. Nah sayangnya saya baru dapat itu di SMA. Jadi kemarin SMP belum dapat tentang itu. Jadi kayak ngerasa genrenya ada sesuatu yang berbeda. Oh gitu. Berarti hal yang sekarang kan baru keterima kuliah ya? Saya dengar kan baru terima kuliah. Nah, sampean memilih kuliah ini sesuai dengan apa yang diajarkan genre atau tidak? Tidak sesuai, karena saya ikutnya kan SMA-nya kelas 1 dan itu saya jurusannya IPA. Jadi karena juga sekolah kami itu baru sedikit ya siswanya Bang. SMA-nya di mana? Di Pinang Utara, Semantura. Oh, muridnya Bu Dwi. Iya betul. Iya. Satu angkatan tuh cuma 30 orang gitu Bang, dan itu memang langsung ke IPA gitu. Tapi nggak apa-apa sih, namanya rencana juga bisa berubah asalkan ada perencanaan juga. Maksud saya ketika itu dari SMP ke SMA kan. Nah, dari SMA ke kuliah ini kan sampean udah ikut genre nih ketika SMA. Iya. Berarti kampus yang hari ini sampean kuliah, jurusan yang sampean pilih ketika saat ini itu benar-benar udah sampean rencanakan ketika masih SMA? Udah rencanakan. Udah rencana. Kuliahnya di mana keterimanya? Di Untan. Di Untan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Apa pertimbangannya kok tiba-tiba? Itu kayak dari genre saya mulai mengenali diri dan juga potensi gitu. Saya sukanya di sini loh gitu. Nah, saya juga suka di media kan. Nah, walaupun saya jadi guru itu memang udah cita-cita dari awal, dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, ketika SMA itu tuh apa ya, makin luas ngelihat potensi diri gitu. Jadi lebih sukanya ke sini dan ternyata di sini ada loh gitu. Pengen ngembangkannya di sini. Nanti bekerjanya udah udah punya perencanaan pengen kerja di sini gitu. Itu emang udah kepikiran. Udah kepikiran semua. Iya. Berarti kuliah ini benar-benar cita-cita dan milih bahasa Inggris itu benar-benar keinginan untuk kuliah di situ. Iya. Walaupun bertolak belakang dengan yang apa? Jurusan. Ya, maksudnya bukan jurusan. Hari ini yang diaktifi kan berbeda jauh dengan bahasa Inggris. Ketika ngomong, mungkin faktor pendidikannya lah sama ya. Faktor ketika genre kan mendidik generasi muda yang lain, sesama generasi muda. Ketika di bahasa Inggris pendidikan bahasa Inggris nanti akan mendidik anak-anak nanti. Mungkin kesamaan itu yang diambil. Terus program yang dilakukan genre apa aja? Program ya tadi yang modul tentang kita yang saya jelaskan itu memang harus diimplementasikan di PIK remaja gitu, karena banyaknya program pun kalau nggak bisa kepake nggak itu ya. Jadi kayak ini modul tentang kita udah komplit loh, udah segmentatif ke setiap usianya, terus strategi pendekatannya juga udah ini gitu. Jadi genre menjalankan itu gitu.
Dan karena kami gitu, kebetulan nanti tanggal 12 Agustus itu peringatan Hari Remaja Internasional. Jadi kami teman-teman Duta Genre Kalbar mengadakan suatu acara juga gitu untuk remaja-remaja yang ada di Kalimantan Barat. Itu sih. Jadi kalau ada program lain selain itu memang udah tambahan, karena kayak peringatan tersebut kayak yaitu hari remajanya kami gitu, hari kami. Ini kan aman, Duta Genre kan otomatis membicarakan masalah remaja. Otomatis tahu dong apa yang dialami remaja hari ini, permasalahan remaja hari ini seperti apa. Nah, saya pengen tahu aja dari sudut pandang Genre remaja hari ini. Kita mau scoop apa nih? Kita 2 scoop aja lah. Melawi dan Kalimantan Barat. Yeah. Itu seperti apa kondisi remajanya hari ini? Kondisi remajanya hari ini bukan hanya Kalimantan Barat sih, tapi semuanya merasakan gitu. Yang pertama itu tentang kesehatan mental gitu. Karena kita jujur ya melakukan kegiatan di rumah itu kayak menghadapkan handphone terus itu kayak mengganggu kesehatan mental gitu. Karena kita masih kurangnya interaksi dengan orang lain. Nah, itu tuh jadi salah satu yang menjadi pengganggu, bukan itu sih jadi permasalahan lah yang dihadapi oleh remaja gitu. Karena kayak kesehatan mental ini kan berpengaruh ke fisik semuanya gitu. Nah, yang kedua itu tentang angka pernikahan dini yang meningkat pada masa pandemi gitu. Karena di rumah aja yang bosan, karena banyak tuh bang muncul di TikTok gitu. Bosan nih belajar mulu, banyak tugas gitu kan. Ya udah nikah aja deh gitu. Padahal nggak mikir nikahnya itu kan lu cuma 1 kali seumur hidup gitu kan. Ya kalau sekali, kalau dia mau nikahnya berkali-kali. Tapi itu kan yang sering kita temuin, memangnya abang mau nikah lebih dari itu? Nggak tahu juga. Nah pokoknya gitu sih, kayak kalau abang mau nikah lebih sih nggak apa-apa. Ini masih remaja gitu bang, karena masih usianya pertumbuhan gitu. Berarti fakta hari ini data dari seluruh Indonesia menunjukkan seperti itu. Stres dan stres ya, bisa dibilang gangguan mental kan, gangguan kesehatan mental sama angka pernikahan dini. Seberapa meningkatnya Mbak kalau pernikahan dini? Sebelum tahun-tahun sebelumnya itu kalau tidak salah ya bang, karena bicara data juga itu sekitar 22 atau 23 ribu yang mengajukan dispensasi nikah. Nah ini di masa pandemi tahun 2020 itu meningkat 32 ribu. Itu lumayan banyak loh bang dari jumlah anak Indonesia gitu. Kan katanya pemuda yang akan memimpin bangsa Indonesia. Nah jumlahnya itu 67,8% kalau nggak salah kan. Nah itu kan jutaan loh yang ada di situ gitu. Nah ini 32 ribu yang udah nikah loh gitu. Padahal ini masa pandemi, seharusnya kayak nambah beban lu aja gitu. Iya. Yang harusnya anak belajar dia gitu. Nah kenapa berarti ini menjadi fokus genre untuk mengkampanyekan tidak nikah muda? Iya. Apa yang dikampanyekan genre agar anak-anak muda itu nggak nikah muda? Apa saja yang dilakukan? Oke, kalau di Kalbar itu sendiri itu terkenalnya gitu ya. Kalau dari Pak Gubernur nih, tada kawin muda gitu. Nah, kenapa langkah konkret apa yang dilakukan oleh genre gitu? Nah, tadi kayak modul tentang kita, mereka bisa mengenali, bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi secara komprehensif, maksudnya menyeluruh gitu ya bang, dari setiap tahapannya. Terus dia juga paham tentang kondisinya dia gitu. Nah itu tuh memang udah jadi salah satu cara untuk menghindari dia melakukan pernikahan dini kan, ketika dia ada aktivitas positif yang bisa berkumpul, yang bisa berserikat dengan teman-teman sebayanya gitu. Nah itu tuh bisa jadi jadi salah satu cara untuk tidak menikah dini gitu. Berarti mengkampanyekan modul-modul itu tadi. Nah sekarang gimana permasalahannya kalau misal ada anak di kampung nih, mau sekolah, ada sekolah online ke online gitu. Anak SMA nih kan, misalnya anak SMA di kampung sekolah online ke online, terus belajar pun nampak ada yang masuk, gimana? Adalah kawin ya lah, mau kuliah, mau lanjut sekolah pun udah ada duit, kondisi uang makin sulit. Nah, genre menyikapi kejadian seperti itu gimana?
kalau bicara tentang akses kita di Kalimantan Barat cukup sulit, apalagi untuk anak-anak pedalaman. Itu untuk informasi aja cukup sulit, apalagi kita yang mau ke sana gitu Bang. Nah, salah satu caranya kami ya memang genre ini kami punya prinsip gitu ya. Kita memang tidak bisa merangkul semua remaja yang ada di Indonesia untuk tahu genre gitu. Tapi setidaknya remaja yang udah tahu genre itu dia sudah punya pegangan gitu. Sudah punya pegangan buat dia sendiri gitu. Nah, ketika dia bisa mengaplikasikan itu di kehidupannya, ya kita berharap orang-orang di sekitarnya dia juga bisa tahu gitu. Nah, kalau untuk yang tadi ya kita makin memperluas jaringan kita sih Bang. Kayak anak-anak di Indonesia sendiri itu jumlah PIK remaja sekitar 23.000 PIK remaja, mungkin sudah bertambah. Kalau di Kalbar sendiri kami lebih banyak untuk kegiatan online. Ya. Jadi kemarin itu ada pelatihan modul tentang kita, modul yang tadi. Nah, ketika kami dari provinsi sudah memberikan melatih teman-teman untuk jadi pendidik sebaya. Pendidik sebaya itu di PIKR. Nah, semoga mereka juga punya program keberlanjutan untuk anak-anak yang di pedalaman gitu Bang. Jadi makin memperluas jaringan, itu salah satu cara kami untuk menjangkau teman-teman yang dari jauh gitu. Oke gitu, berarti saat ini ya ngomong remaja juga ya, pasti ngomong akses, ngomong kekuatan, ngomong power kan pasti sangat lemah lagi. Ini kalau genre kan organisasi di bawah naungan BKKBN. Keluarga Berencana ya. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Badan Nasional. Kependudukan Iya, tadi saya sempat dengar Keluarga Berencana itu udah enggak, kampanye itu sudah tidak dilakukan lagi ya. Dengar-dengar. Kalau dulu kan di TV saya sering dengar berita Keluarga Berencana, dua anak cukup. Hari ini saya dengar udah berubah, karena saya nggak pernah dengar itu lagi dimanapun. Iya. Nah, itu berubah jadi keluarga berkualitas gitu. Itu sesuai dengan programnya Jokowi. Jadi kemarin bulan Januari awal 2021 itu Jokowi meluncurkan program terbaru, yaitu Indonesia Cegah Stunting gitu. Dan kepala pelaksana penurunan stunting di Indonesia itu diserahkan ke BKKBN gitu. Nah, itu dari situ juga berubahnya rebrandingnya yang Keluarga Berencana menjadi Keluarga Berkualitas tadi gitu. Nah, memang tetap dua anak cukup yang sebelumnya yang dikenal oleh banyak orang gitu. Sekarang udah berubah ke Keluarga Berkualitas dengan logo terbaru, yaitu Berencana Itu Keren. Logonya kayak gini gitu. Jadi anak kamu mau berapapun, asalkan kamu bisa merencanakan itu, bisa mengelola anak kamu itu jadi suatu potensi yang baik, ya udah nggak apa-apa gitu. Asalkan kamu juga tahu gitu kalau anak kamu banyak, kamu siap nggak gitu. Jadi itu sih yang lebih dikampanyekan ke orang-orang gitu. Dua anak cukup tetap gitu. Dua anak cukup itu merupakan salah satu kita ngelihat dari kesehatan gitu. Kalau banyak anak kan kasihan ibunya siap atau enggak, karena berpengaruh juga pada rahim seorang ibu gitu. Itu sih Bang. Berarti keluarga berkualitas. Ya. Berkualitasnya hari ini yang dimaksud berkualitas adalah mampu berencana dengan baik. Iya. Jadi misalnya hari ini kamu menikah, kamu mau punya anak 2, kamu sudah merencanakan anakmu mampu nggak, misalnya penghasilanmu hari ini seperti ini, mampu nggak menyekolahkan anakmu. Iya. Ketika banyak penghasilan, yang dimaksud berkualitas adalah seperti itu. Iya, karena pondasi dari suatu negara kan awalnya dari keluarga gitu. Nah, keluarga yang berkualitas itulah yang akan inilah bangsa Indonesia, ada keluarga-keluarganya yang berkualitas gitu, yang bisa mendidik anak-anaknya yang akan memegang estafet pemerintahan bangsa Indonesia yang pada tahun 2045 itu akan jadi generasi emas untuk Indonesia unggul kan, yang dari programnya Jokowi gitu. Berarti gitu. Nah, kalau itu genre ikut andil nggak dalam mengkampanyekan hal seperti itu? Andil dong Bang, dari seluruh dari aspek karakteristik perkembangannya, terus problematika yang dihadapi remaja, itu udah salah satu yang bagian kita untuk andil gitu sebagai remaja. Kayak gitu.
Nah, ngomong problematika remaja hari ini selain kesehatan mental karena COVID ini tadi, terus angka nikah muda semakin tinggi, apalagi hal-hal yang dialami anak-anak muda hari ini? Dari dua itu tentang masa depannya. Kan banyak tuh Bang yang bilang kayak, aduh bingung nih sama masa depanku, yang sampai stres mikirin masa depan. Itu kan pengaruhnya juga kesehatan mental kan Bang gitu. Kayak bingung saya mau jadi apa, kuliah online mau jadi apa gitu. Nah kayak merencanakan masa depan itu tetap penting gitu. Ketika kamu merencanakan masa depan, yang kami pegang jangan lupa untuk hidup di hari ini gitu. Itu sih kayak ketika kamu sudah merencanakan, kamu tahu nih mau ngelakuin apa gitu. Jadi setidaknya lakukan itu secara perlahan. Nah tentang merencanakan masa depan itu tadi gitu, kadang sebagai anak SMA misal pada kelas 3 SMA gitu Bang, ditanya minat dan bakat kamu apa gitu, nggak tahu gitu. Nah itu jadi salah satu kendalanya kita juga, belum mengenali dirinya, belum mengenali potensinya, padahal 12 tahun udah sekolah dari tingkat SD sampai SMA gitu. Itu jadi kendala juga loh. Iya. Nah, kalau ngomong itu tadi menarik hal yang sampean bilang ketika bilang saya masih kecil, saya masih SMA nih, tapi masa depan saya gimana ya? Yeah. Itu menarik. Nah, anak muda hari ini saya penasaran aja. Anak muda hari ini benar-benar memikirkan hal seperti itu, atau anak muda sekarang kan banyak yang aktivitasnya ngegame main atau apa, banyak yang berpikir seperti itu, atau banyak yang memikirkan hal, wah masa depan saya gimana ya? Gitu. Perbandingannya gimana? Ada nggak datanya atau masih nggak tahu ya? Nggak tahu sih kalau data, karena nggak dihitungkan yang main game sama yang enggak gitu. Nah sekarang kalau gini, sampai kan diajarkan untuk merencanakan sesuatu ketika untuk seenggaknya 5-10 tahun yang akan datang. Iya. Nah itu caranya gimana? Caranya merencanakan itu. Kalau sebelum itu kan bicara tentang segmentasi usia lagi ya Bang. Kalau di usia 10-14 tahun itu kami ada gambarkan telapak tanganmu. Yaitu yang pertama, ini jari kelingking sama manis. Itu tuliskan apa yang kamu banggakan sama diri kamu sendiri. Nah, yang ini jari tengah, sama telunjuk itu apa sih yang pengen kamu tingkatkan gitu. Nah kan apa yang kamu banggakan, terus apa yang pengen kamu tingkatkan, yang terakhir apa sih cita-cita kamu gitu. Nah dari mengenali diri sendiri itu salah satu cara kita untuk merencanakan masa depan kita, karena kita tahu loh apa yang kita butuhkan gitu. Itu sih Bang tahap-tahapnya. Itu mungkin untuk 10-14 tahun. Nah kalau 15-24 tahun itu kurang lebih caranya sama. Itu gimana? Ini kan di usia sampean kan? 10-14 tahun. Nah kalau itu kita ada namanya berencana itu keren, menggambarkan sungai kehidupan gitu. Itu gimana tuh? Jadi kita gambarkan sungai. Nah di sungai itu kan panjang perjalanannya ya. Kita tidak tahu ujungnya di mana dan awalnya di mana. Nah kita adalah nahkoda dari sungai, kita nahkoda dari kapal yang kita bawakan. Jadi kayak kita 15 tahun tuh udah mulai menyadari loh, aku udah mulai mandiri nih kayak dalam kehidupan, kayak sekolah aku itu udah mulai tahu kan Bang gitu. Jadi kamu udah punya kapal kamu sendiri, so pikirkan kamu mau ke arahnya mana gitu. Arahnya maju melawan arus, atau arahnya mundur ikuti arus gitu. Ikuti arus kayak ya udahlah let flow gitu, berjalan aja gitu. Nah terus kayak di sungai itu kalian coba, ini dalam bentuk imajinasi ya, kayak lebih ke remaja bisa mikir tentang bagaimana mereka merencanakan masa depan kan, karena banyak yang masih bingung gitu gimana sebenarnya merencanakan itu. Nah terus kalau kita sudah di kapal ini, kita sudah di sungai, kita tahu dong Bang, dalam menggapai cita-cita kita itu tentu akan ada akan ada peluang dan juga kendalanya. Jadi gambarkan gitu. Kalau kamu cita-citanya ini misal ya, di ujung sini kamu gambarnya kamu pengen jadi penyiar. Itu saya sendiri ya, Bang. Terus ada peluang dan kendalanya, saya buat juga gitu. Nah, peluangnya seperti apa? Saya sudah kuliah di sini, kendalanya seperti apa ketika ini saya tidak bisa menggapai ini gitu. Itu sebagai bentuk rencana awal.
Oh, berarti harus melakukan riset terlebih dahulu ya. Iya. Misalnya kita merencanakan, kita harus melakukan riset, harus tahu dulu. Misal kita mau jadi penyiar nih, aspek menjadi penyiar apa saja. Iya. Oh, harus belajar ini, belajar ini, belajar Iya. ini, belajar ini. Nah, saya bisa belajar ini di mana? Iya, betul. Oh, ya harus mencari riset dulu. Oh. Jadi gitu sih Bang, karena Seperti itu. ini modul tentang kita nih dengan cara bermain tapi belajar kita. Karena kalau aku cuma ngomong misalkan ya Bang, ngomong gitu-gitu, ini kamu harus merencanakan masa depan kamu, mau tulis 1, 2, 3 apa cita-cita kamu. Kayaknya kita belum konkret dari langkah-langkahnya gitu. Jadi setidaknya ini nih jadi imajinasi remaja untuk melihat bahwa dirinya ke depan tuh bakal jadi seperti ini ketika dia sudah melakukan ini tahap per tahapnya gitu. Oh, jadi gitu para sahabat laman inspirasi, para anak muda Kabupaten Melawi harus belajar merencanakan hidupnya mulai dari sekarang. Kan udah dicontoh tadi cara menata masa depan, merencanakan masa depan seperti apa sudah diajarkan. Nah, mungkin terakhir nih Mbak, sebelum kita tutup. Karena kan tadi udah ngomong merencanakan sesuatu, menyiapkan sesuatu, ada rumusnya ketika umur 14 sampai 15 tahun harus apa yang kamu banggakan tulis 2, terus apa yang kamu ingin tingkatkan 2, terus cita-citamu apa ketika ketika umur 15 ya, 15 sampai 24 tahun kita harus udah seperti sungai kehidupan, mau seperti apa hidup kita akan. Nah, ini kan tadi saya dengar 5 sampai 10 tahun sudah bisa merencanakan. Nah, kira-kira saya minta 2 patokan deh, 5 tahun ke depan Anda mau jadi seperti apa, 10 tahun ke depan Anda mau seperti apa? 5 sampai 10 tahun. Nah. Jadi sekarang usia saya 17 tahun. Nah, Berarti ketika 5 tahun ke depan saya usianya 22 tahun. Nah, 22 Itu, tahun. Minimal saya sudah punya gambaran gitu ya Bang. Ketika umur segitu saya sudah selesai kuliah, saya minimal sudah bekerja. Di situ saya juga pengen buka usaha, mengembangkan yang tadi usaha biji karet di desa gitu. Pengen juga, dan impiannya pengen juga ada suatu wadah di desa jadi kelas inspirasi itu awal, karena ini namanya di Melawi ini banyak inspirasi gitu Bang. Jadi pengen kelas inspirasi itu ada di Melawi Kirihilan lagi. Itu harapannya. Nah, 10 tahun ke depan saya sudah berkeluarga, saya sudah punya anak gitu. Gitu sih. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Nurul. Mbak Nurul sudah ngobrol asik dengan kita, ngobrol panjang lebar di sini tentang genre, tentang apa satunya lagi? Pick R. Iya. Seperti saya bilang tadi, saya kalau untuk mengingat nama itu sulitnya minta ampun. Iya. Jadi mohon maaf para sahabat laman inspirasi ketika saya lupa tentang nama, bukan berarti saya nggak menghafal atau nggak menghargai, nggak apa, tapi memang gangguan dalam otak saya itu, saya sulit mengingat nama. Jadi ya mohon maaf lah. Tapi insya Allah kalau yang dibicarakan ya ingatlah, masih ingat apa yang kita bicarakan. Nah, menarik sekali yang kita bicarakan hari ini. Kita ngomongkan pemuda, ngomongkan anak remaja. Remaja harus berencana, harus punya harapan, harus punya cita-cita, harus merencanakan hidupnya ke depan mau seperti apa. Dan ingat, kesehatan reproduksi itu bukan kesehatan reproduksi, ingat, nikah muda itu nggak baik. Iya. Karena menyebabkan Banyak dampaknya gitu. banyak dampaknya, otomatis terutama masalah mental lah Mbak ya. Mental, kesehatan, pendidikan juga. Mental, kesehatan, pendidikan. Karena kalau misalnya kita ngomong mentalnya sudah rusak, itu akan ngapa-ngapain aja akan nggak beres itu. Iya, betul. Tindakan apapun akan serba salah ketika mentalnya sudah rusak. Karena kehidupan menikah itu tidak semudah yang digampangkan. Tidak semudah yang dibayangkan. Kehidupan menikah itu jadi jangan gampang nikah muda, dan jaga terus kesehatan reproduksi kalian, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena imbasnya itu akan banyak ya. Iya, betul. Karena ketika kamu melakukan kesalahan itu, otomatis masa depannya juga akan hancur. Dan ini juga bisa, karena masa depannya hancur, nikah muda, Nyawanya bisa terancam. nyawanya juga bisa terancam.
terus kalaupun mentalnya juga akan terancam ketika punya anak pada usia muda. Iya. Anaknya juga bisa terancam karena anak punya anak ya. Iya, betul. Itu tadi. Itu diskusi-diskusi kita tadi di luar. Di luar di sini itu bisa mengancam seperti. Jadi gitu para sahabat Laman Inspirasi, ingat apa yang dikatakan Mbak Nurul tentang menjaga kesehatan reproduksi dan menjaga kesehatan mental dan sebagainya. Makasih Mbak Nurul sudah menyediakan waktunya, kita ngobrol panjang lebar di sini, dan makasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe video ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laman Inspirasi.